Firman Tuhan hari ke-132, 12 Mei tahun 2025, Surat Paulus ke Efesus pasal 5 ayat 19, perikop, hidup dalam terang. Kemarin. Dan saya juga ucapkan kepada umat Hindu untuk merayakan Waisak pada hari ini. Selamat menunaikan hari raya Waisak. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-132 tanggal 12 Mei 2025 diambil dari surat Apostol Paulus ke jemaat Efesus pasal 5 ayat yang ke-19 dengan perikop adalah hidup dalam terang, dengan nats sebagai berikut. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Itulah bahasa Indonesia yang lazim. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dengan kabar baik adalah sebagai berikut. Pakailah kata-kata dan mazmur, nyanyian puji-pujian dan lagu rohani dalam percakapan-percakapanmu. Hendaklah kalian dengan hati yang gembira menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Itulah dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Kemudian dalam bahasa Batak Toba Siganupari didok songonon. Pakehamuma masmur dohot ende partodion gabe puji-pujion tutuhani songoni nang diaka pakatayon dohot dongan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kita tetap mencoba menganalisa ayat hari ini dari 3 hal, ya. Pertama adalah apa latar belakang Paulus, ya, menyampaikan pesan ini kepada jemaat yang ada di di Efesus, ya, jemaat di Efesus, supaya hidup dalam terang. Mari kita lihat latar belakang Paulus dalam pasal 5 ayat 19 ini menekankan pentingnya hidup dalam pembenaran atau dalam kebenaran dan kebijaksanaan Allah, serta menyoroti perbedaan antara hidup di dalam kegelapan dan dosa dan hidup di dalam terang iman. Nah, jadi latar belakang Paulus menyampaikan firman ini untuk menekankan supaya orang mengetahui hidup dalam kegelapan dan hidup dalam terang. Apa yang dikatakan? Tadi bernyanyi puji-pujian, bermazmur, berbicara dengan baik, serta untuk berhubungan dengan komunitas kita. Inilah latar belakang Paulus menyampaikan ayat ini. Paulus, ya, mengajak jemaat, semua jemaat, untuk saling menguatkan
dan mempersembahkan puji-pujian pada Tuhan. Jadi dalam hal komunitas, bernyanyi bersama memuliakan Tuhan, saling menguatkan di dalam komunitas tersebut. Itulah latar belakang daripada ayat ini. Saran, ajakan daripada Paulus untuk saling menguatkan melalui nyanyian puji-pujian, saling mendukung. Jadi nyanyian adalah suatu cara untuk menguatkan hubungan kita dengan sesama. Apabila kita bernyanyi bersama dengan memuji dan memuliakan Tuhan, itu sungguh luar biasa. Kita lihat misalnya, kami memuji kebesaran-Mu, sungguh besar ya Allahku, sungguh besar. Dan itulah yang diharapkan dalam ayat ini, saling menguatkan, saling menyanyikan lagu puji-pujian. Kemudian ya, menggunakan waktu dengan bijak sesuai karakter Allah. Menggunakan waktu dengan bijak, artinya waktu itu dimanfaatkan, tidak disia-siakan, sesuai dengan karakter Allah. Memakai waktu dengan bijak, dengan saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Itu maksudnya di sini, menggunakan waktu yang bijak. Saling menguatkan satu sama lain melalui ibadah pujian. Nah, dalam konteks hidup dalam terang ya, penguatan iman tidak hanya untuk diri sendiri. Jadi penguatan dalam iman tidak hanya untuk diri sendiri. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan ya, menyampaikan sesuatu dengan penuh hati nurani, dan seolah-olah kita itu bekerja bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Itulah dasar kita. Jadi setiap tindakan, perbuatan, dan apapun yang kita lakukan, itu kita harus membayangkan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia itu lain ceritanya. Bisa saja kita menjalankan, menghalalkan segala cara untuk manusia. Tapi kalau untuk Tuhan, kita tidak boleh menghalalkan segala cara. Ya. Karena kita tetap care dengan ajaran daripada Tuhan. Tidak mementingkan kepentingan pribadi, tapi lebih mementingkan kepentingan Tuhan yang sudah menyampaikan kepada kita untuk hidup yang kekal dan sejati. Itulah latar belakang daripada ayat hari ini. Saling menguatkan dan menyanyikan lagu puji-pujian bersama dengan komunitas kita, di sekitar kita atau di gereja kita. Kemudian yang kedua, apa tujuan dari Paulus menyampaikan hal ini? Tentu di samping ada latar belakang, juga ada tujuan. Latar belakang tadi, adanya paradigma yang baik dari Paulus supaya saling menguatkan dan saling bernyanyi dengan puji-pujian, saling mendukung. Sekarang apa tujuannya? Apabila kita sudah saling menguatkan dan saling bernyanyi dengan pujian, apa tujuan yang ingin dicapai dalam hal ini? Menekankan pentingnya hidup dalam terang dan ya, memperhatikan apa yang diucapkan oleh mulut kita. Jadi kalau orang Batak mengatakan joloni dilat bibir asanidok harta. Lebih dulu kita menjilat bibir kita, baru kita berbicara, karena lidah tidak bertulang. Dia bisa bebas menyatakan apa saja. Itulah di falsafah orang Batak dikatakan joloni dilat bibir asanidok harta. Artinya
Jangan sembarangan mengeluarkan pendapat. Koreksi lidahmu dengan baik. Itu maksudnya. Jadi di sini dikatakan bahwa supaya terang, hidup dalam terang, dan memperhatikan apa yang kita ucapkan. Apakah sejalan dengan hati nurani atau bertentangan dengan hati nurani apa yang kita sampaikan. Jadi tujuannya di sini adalah untuk menjadi terang. Nah, sebagai orang percaya kita diundang untuk hidup dalam kebenaran dan berkomunikasi dengan cara yang memuliakan Tuhan. Hidup dalam kebenaran dan berkomunikasi dengan memuliakan Tuhan. Kolose 3 ayat 23 tadi katakan bekerja untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi tujuannya di sini adalah menjadi terang. Kalau menjadi terang ini kita lihat dalam bulan Maret bahwa dikatakan dalam bulan Maret itu menyebarkan cahaya kemuliaan Tuhan dan menyaksikan kemurahannya melalui iman dan pertobatan. Nah, itu dijabarkan dalam Matius pasal 5 ayat 16. Dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakku di sorga. Jadi cahaya kita itu bercahaya di depan orang. Kalau cahaya kita sudah bercahaya di depan orang, mereka melihat perbuatan-perbuatan baik kita. Yang jelas adalah memuji dan memuliakan Bapa di surga. Nah, inilah tujuan daripada Paulus. Jadilah terang. Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus adalah terang dunia. Jadi kalau jadilah kita menjadi terang, berarti kita sudah mengikuti karakter daripada Yesus sebagai terang dunia. Dikatakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, ketika Yesus berbicara lagi kepada mereka, ia berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memiliki kehidupan yang kekal. Tidak berjalan dalam kegelapan. Transformasi spiritual dalam diri manusia pengajaran agama Kristen adanya baptisan kudus. Karena melawan daripada kegelapan. Kegelapan itu dosa turun-temurun dari Adam. Ya, adalah transformasi spiritual kita dilahirkan kembali. Nikodemus mengatakan, bagaimana mungkin kami lahir kembali? Yesus mengatakan, bukan seperti itu. Dilahirkan secara rohani. Rohani kita yang dilahirkan. Maka dinyatakan baptisan kudus, dibaptis dalam nama Bapa sebagai sumber kehidupan, dibaptis dalam nama Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia yang membantu kita berdamai dengan Tuhan, dalam nama Roh Kudus. Itulah satu-satunya penolong kita setelah Yesus naik ke surga. Dikirimlah Roh Kudus untuk membantu kita, memberikan penghiburan dan menolong kita dalam setiap aktivitas kita. Jadi tujuan daripada Paulus dalam hal perikop ini, jadilah terang seperti Yesus. Terangmu
bercahaya di depan orang, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapa di surga. Kalau dalam buku bahasa Batak, buku DHKBP dikatakan ya, cahaya dari langit, terang dari Allah. Terangi roh dan jiwa kami, supaya kami bisa hidup. Sodang sian debata, hatiuron sian gijang. Bain ture sodangi marohanami asasona, laho manjalu hanguluan. Pina tupami o Tuhan. Buku DHKBP nomor 23 ayat yang ketiga. Dikatakan bahwa terang dari Allah, cahaya dari langit. Terangilah roh dan jiwa kami, supaya kami senang dan dapat kehidupan. Dalam bahasa Batak disebut sodang sian debata, hatiuron sian gijang. Bain ture sodangi marohanami asasona, laho manjalo hanguluan, napi natupami oh Tuhan. Itulah. Jadi jadilah terang dunia, jadilah terang bagi sesama, dan sinar kita bercahaya di depan orang, supaya orang melihat perbuatan kita memuliakan Tuhan. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Apa pesan moral daripada ayat ini? Pesan moralnya adalah ya, setelah kita tadi memang menjadi memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mengisi hati kita menjadi terang, maka pesan moralnya mengisi pikiran dan hati dengan hal-hal yang positif, serta ya, memancarkan kasih melalui ucapan dan tindak tanduk. Jadi memancarkan hal-hal yang positif melalui tindakan kita berdasarkan karakter Allah, yaitu kasih. Jadi pikiran kita terisi dengan hal-hal yang positif. Kalau di dalam Norman Peale mengatakan ya, dalam buku The Amazing Thinking Result of Positive, berpikirlah positif. Apabila kita berpikir dengan positif, maka endorfin yang ada dalam tubuh kita untuk bercahaya dan menyinari seluruh kegiatan kita dengan tindak tanduk untuk dijalankan kepada orang lain. Ini dikuatkan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 ya. Kehidupan saudara-saudara. Apa yang dimaksud dengan kehidupan saudara? Dikatakan, isilah pikiran dengan hal-hal yang bernilai. Tentu yang bernilai. Hal yang patut dipuji. Hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, yang murni, manis, suci, dan baik. Itulah yang perlu kita isi dalam pikiran kita, hal-hal yang suci dan baik, yang murni dan manis, yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita jadilah manusia sempurna. Jangan serupa dengan dunia, tapi berubahlah dengan budi pekerti sesuai dengan kehendak Allah yang mengetahui hal-hal yang benar, yang menyenangkan hati Allah. Roma 12 ayat 2. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Pikiran kita, hati kita diisi dengan hal-hal yang bernilai, yang baik, yang manis, yang suci, dan yang benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Sekarang kita ambil dalam kesimpulan, apa implementasi daripada ayat ini? Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Implementasi daripada ayat ini adalah menekankan pentingnya ya
komunikasi yang membangun dalam kehidupan sehari-hari bersama orang yang percaya kepada Yesus. Jadi implementasinya adalah dalam kehidupan sehari-hari membangun hubungan yang saling menguatkan antara sesama pengikut Kristus yang percaya. Apakah hanya sebatas dengan orang pengikut Kristus? Tentu tidak. Karena musuh pun kita harus mengasihi. Kasihilah musuhmu sebagai dirinya manusia ciptaan Tuhan. Jadi implementasinya adalah bagaimana supaya diri kita menjadi saluran berkat pada orang lain. Dalam hal ini dikatakan untuk menjadi saluran berkat kepada orang lain adalah dalam Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan, cahayamu bercahaya di depan orang-orang supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik, ya, supaya memuliakan Tuhan dan Bapa di surga. Jadi dengan implementasinya adalah hiduplah menjadi berkat bagi orang lain, terutama untuk Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23, bekerja dengan sepenuh hati, dengan setulus-tulusnya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Semoga firman hari ini bermanfaat bagi kita untuk hidup di dalam terang. Amin. Tuhan memberkati.